Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu prediksi daya listrik hasil turbin angin. Perkenalkan, nama saya Aleora Febrina dengan moderator dan pemateri. Nama saya Alia Zahrawati dengan NIM belakang 065 sebagai pemateri. Nama saya Argi Zaharik dengan NIM belakang 068. Nama saya Akila Zara Putri dengan NIM belakang 071. Nama saya Liora Arabiansli dengan NIM belakang 096. Baik, selanjutnya. Next. Akan beberapa materi, terdapat 4 materi. Yang pertama akan ada deskripsi kasus, yang kedua yaitu peran big data dalam prediksi daya listrik hasil turbin angin, yang ketiga inovasi dan tantangan, dan yang terakhir adalah implementasi PySpark. Pertama, deskripsi kasus akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Liora, dipersilakan. Baik, terima kasih Alia. Untuk materi yang pertama di sini kami ada deskripsi kasus, di mana terdapat sebuah perusahaan yang mendapatkan energi listrik dari pembangkit listrik berupa turbin angin. Namun ternyata tagihan listrik perusahaan tersebut menjadi sangat besar. Oleh karena itu, kami akan melakukan prediksi besar daya listrik yang dihasilkan dari turbin angin tersebut dengan tujuan dilakukan prediksi tersebut adalah agar perusahaan dapat mengetahui berapa jumlah daya yang dikeluarkan oleh turbin listrik dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besar daya tersebut. Dataset yang kami gunakan bersumber dari Kaggle dan terdiri dari 50.530 observasi, dan dari data tersebut akan dibangun sebuah model prediksi daya listrik menggunakan data kecepatan angin, arah angin, bulan, dan jam menggunakan PySpark. Lalu selanjutnya ada peran big data dalam prediksi daya listrik hasil turbin angin. Dalam perencanaan turbin angin, hasil yang diharapkan adalah untuk memiliki efisiensi yang tinggi, sehingga dapat diaplikasikan secara tepat. Tentunya untuk memprediksi hal yang sangat mudah dan memiliki banyak data-data yang harus diproses. Maka dari itu, peran big data dalam produksi turbin angin ini sangat penting karena akan banyak sekali di produksi turbin ini. Dalam kasus ini, penulis menggunakan beberapa data yang telah didapatkan, yaitu data kecepatan angin, data jam. Untuk mendemonstrasikan keterampilan ilmu data dengan big data, maka harus menggunakan PySpark agar mendapatkan efisiensi yang akurat. Yang selanjutnya di sini adalah inovasi teknologi yang kami kembangkan. Pada penelitian ini dihasilkan sebuah model prediksi yang dapat digunakan untuk memprediksi seberapa banyak daya yang dihasilkan oleh turbin angin. Manfaat dari inovasi teknologi ini adalah dengan adanya perusahaan mengetahui jumlah daya yang dihasilkan dari turbin angin sehingga perusahaan dapat menentukan solusi dari permasalahan yang ada, yaitu permasalahan biaya listrik yang besar. Lalu selanjutnya ada tantangan dalam mengembangkan teknologi. Dalam proses prediksi terhadap produksi turbin angin ini, terdapat beberapa tantangan yang harus dilewati oleh penulis. Contohnya seperti mencari data yang tepat. Tentunya dalam big data sangat amat banyak sekali data yang ada, tapi untuk memprediksi, penulis harus mendapatkan data yang tepat agar proses bisa dilanjutkan. Lalu juga terdapat tantangan seperti literasi yang rendah, di mana banyak masyarakat yang masih tidak mengerti tentang teknologi. Jadi dengan adanya literasi yang rendah, tentu dapat menghambat suatu pengembangan teknologi. Selanjutnya ada implementasi PySpark yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Akila dipersilakan. Baik, terima kasih Alia. Untuk implementasi PySpark, kita melakukan di Jupyter Notebook dengan kasus yang ada, dibutuhkan data berupa pengukuran kecepatan angin, energi yang dihasilkan, dan lain-lain. Pertama yang kita lakukan adalah mengimport library dan Spark configuration-nya. Di sini kita mengimport FindSpark dan menginisialisasikan tempat untuk menyimpan PySpark-nya. Kemudian kita mengimport juga beberapa library seperti NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn dengan stylenya white, dan filter warnings untuk mengignore beberapa warnings. Kemudian kita juga mengimport PySpark dan Spark Session, Spark Configuration, Spark Context.
Kemudian kita akan melakukan konfigurasi dari Spark Session-nya yang didefinisikan pada Spark. Kemudian kita mendefinisikan Spark Context yang di dalamnya terdapat spark.sparkContext. Di sini Spark Context-nya di print dan terdapat Spark UI dengan versi 3.3.0 dengan masternya lokal dan app name-nya Wind Turbine Project. Selanjutnya kita akan membaca dataset pada Spark Data Frame. Di sini kita definisikan data frame-nya sebagai Spark_df, kemudian kita caching the dataset-nya, dan semua nama kolom menjadi lowercase. Kemudian kita akan melakukan data understanding, di mana kita akan melakukan print 5 data pertama pada Spark Data Frame. Kemudian di sini terdapat 5 data pertamanya, terdapat date, dan 5 data isinya, LV Active Power, Wind Speed, Theoretical Power Curve, dan Wind Direction. Kemudian di sini kita juga ingin mengetahui tipe data dari variabel-variabel yang ada. Untuk date atau time, itu bertipe data string dengan null labelnya true. Untuk LV Active Power, itu bertipe data double dengan null labelnya juga true. Untuk Wind Speed, tipe datanya juga double dengan null labelnya true. Untuk Theoretical Power Curve, tipe datanya juga double dengan null label true. Dan Wind Direction, tipe datanya juga double dan null labelnya true. Kemudian kita juga ingin mengetahui ada berapa banyak observasi yang kita lakukan. Di sini terdapat 50.530 observasi yang kita lakukan. Di sini terdapat deskripsi dari masing-masing variabel, yaitu date atau time itu berada dalam interval 10 menit. Untuk LV Active Power, yaitu daya yang dihasilkan oleh turbin saat itu. Untuk Wind Speed, yaitu kecepatan angin di ketinggian hub turbin atau kecepatan angin yang digunakan turbin untuk pembangkit listrik. Kemudian Theoretical Power Curve, yaitu hasil daya turbin secara teoritis berdasarkan kecepatan angin dari pabrikannya. Dan Wind Direction, yaitu arah angin pada ketinggian hub turbin atau arah angin turbin mengarah ke angin ini secara otomatis. Kemudian kita melakukan ekstraksi substring dari kolom dan meng-create kolom baru, yaitu kolom bulan dan jam. Kemudian setelah diekstraksi, kita melakukan konversi. Setelah di print, terdapat 2 kolom baru, yaitu bulan dan jam. Selanjutnya kita akan melakukan EDA atau di sini kita akan mendisplay kolom-kolom yang bertipe float, dan di sini kita describe. Di sini terdapat kolom Wind Speed, Theoretical Power Curve, dan LV Active Power seperti yang diminta. Dan di sini ada count atau banyaknya datanya, terus mean rata-ratanya, standar deviasi, nilai minimum dari tiap-tiap kolom, kuartil 1 sampai kuartil 3, dan nilai maksimumnya. Kita akan melakukan EDA distribusi variabel. Untuk membuat visualisasinya, kita menggunakan sampel dari big data. Di sini kita akan mengambil random sampel dari big datanya, dan kemudian akan kita visualisasikan. Berikut adalah hasil visualisasinya. Terdapat wind speed, wind direction, bulan atau month, hour atau jam, theoretical power curve, LV active power, dan LV active power. Selanjutnya kita akan melihat visualisasi rata-rata produksi daya per bulan. Di sini kita menggunakan SNS bar plot, dan berikut adalah hasil visualisasinya. Dapat kita lihat rata-rata paling tinggi berada pada bulan Maret atau bulan 3, bulan Agustus atau bulan 7, dan bulan November atau bulan 11, dengan masing-masing active power-nya lebih dari 1.750 kW. Selanjutnya kita akan melakukan visualisasi rata-rata produksi daya per jam, yang kita lakukan visualisasinya dengan SNS.barplot juga, dan di sini dapat kita lihat hasil visualisasinya, di mana produksi daya terjadi secara stabil pada jam 0 sampai 4, kemudian mengalami sampai jam 10, dan selanjutnya produksi daya naik lagi dari jam 11 sampai puncaknya jam 17, dan kemudian kembali stabil hingga
dari jam 18 hingga jam 23. EDA selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya kepada Alia Zahra, dipersilahkan. Baik, selanjutnya kita akan melihat hubungan antara wind speed, wind direction, dan power production. Nah, yang pertama ini kita akan melihat kolom dari korelasi tiap kolomnya. Yang jika 1 itu maka korelasinya positif, jika 0 tidak korelasi, dan jika minus maka korelasinya negatif. Lalu di bawahnya ini ada scatter plot yang menunjukkan visualisasi dari hubungan tiap-tiap kolom yang kita dapat simpulkan. Pertama, kecepatan angin berkorelasi tinggi dengan produksi daya. Yang kedua, pada arah angin tertentu, produksi daya yang dihasilkan itu cenderung rendah. Selanjutnya, kita akan melihat rata-rata daya yang dihasilkan tiap kecepatan anginnya naik 5 meter per second. Nah, berikut adalah yang dapat kita simpulkan. Dari grafik di atas dapat dilihat produksi daya mendekati maksimum setelah kecepatan anginnya mencapai 15 meter per second. Nah, selanjutnya kita akan melihat daya yang dihasilkan menurut pabrikan versus keadaan aslinya. Di sini kita menggunakan scatter plot dan line plot untuk memvisualisasikan hubungannya. Nah, dari sini kita dapat simpulkan pertama, daya yang dihasilkan menurut pabrikan keadaan aslinya. Yang kedua, produksi daya mencapai nilai maksimum dan kontinu dalam garis lurus ketika kecepatan anginnya mencapai 15 meter per second. Selanjutnya, kita akan melihat ambang batas kecepatan angin ketika daya pabrikannya 0. Jadi kita pertama akan memfilter dulu big datanya di mana data daya yang sebenarnya dan daya teoritis produksinya sama dengan 0 dengan tabel sebagai berikut. Lalu kita buat distribusinya dan dapat disimpulkan produksi daya akan bernilai 0 jika kecepatan anginnya di bawah 3 meter per second. Selanjutnya, kita akan dari produksi daya tetap 0, padahal kecepatan anginnya lebih dari 3 meter per second. Pertama, kita akan mengobservasi dulu kecepatan angin yang lebih dari 3 meter per second dan produksi dayanya 0 dengan tabel sebagai berikut. Di sini ada totalnya ada 3.497 data yang seharusnya menghasilkan daya. Hal ini kemungkinan. Nah, selanjutnya kita akan melihat dari segi kecepatan angin, arah, dan bulan. Selanjutnya, kecepatan angin untuk produksi daya 0 itu akan dibuat bar plot sebagai berikut. Nah, dapat disimpulkan ambang batas kecepatan angin seharusnya 4 meter per second. Namun, ada beberapa observasi yang menunjukkan adanya daya 0 ketika kecepatannya lebih dari 4 meter per second. Karena tidak ada kepastian kenapa produksi daya yang dihasilkan 0 disebabkan oleh maintenance atau hal lain, maka 3 tadi akan dianggap outlier dan dihapus dari dataset. Nah, selanjutnya kita akan mengecek adanya outlier. Di sini kita akan menggunakan box plot. Nah, dapat dilihat di bagian wind speed itu ada beberapa outlier yang lumayan sedikit. Nah, untuk menganalisanya kita akan lakukan pengecekan terhadap ambang bawah dan ambang batas dari wind speed. Nah, di sini bisa dilihat ada ambang batas bawah dan ambang batas atas dari kolom wind speed. Ambang batasnya ini adalah 19 meter per second, yang artinya ada semua data tadi yang lebih dari 19 meter per second adalah outlier. Nah, untuk total datanya sendiri, selanjutnya itu ada 407. Artinya ada kecepatan angin yang lebih dari 19 meter per second ini adalah kejadian yang jarang. Adapun rata-rata daya yang dihasilkan dari kejadian tersebut adalah 3.566 kW.
Jadi dibandingkan kita menghapus outlier, kita akan menganggap kejadian tersebut sebagai 19 meter per second. Nah, bisa dilihat di sini total datanya itu masih 4.733 karena tidak kita hapus. Lalu yang selanjutnya kita akan menyimpulkan kriteria umum untuk memproduksi daya dari hasil analisis tadi. Nah, dapat disimpulkan rata-rata produksi daya itu meningkat ketika bulan Maret, Agustus, dan November. Selain itu juga pada jam 16 dan arah angin 00 derajat sampai 90 derajat dan 180 derajat sampai 225 derajat. Lalu kita akan cek rata-rata produksi dayanya ketika kriterianya sesuai dengan kriteria umum ini. Nah, rata-ratanya adalah 2013 kW. Lalu kita akan lihat rata-rata produksi daya ketika kriterianya tidak sesuai dengan kriteria umum tadi. Di sini 500 kW, 503 kW. Selanjutnya untuk data preparation akan dipaparkan oleh rekan saya Arkiza. Kepada Kiza dipersilakan. Oke, baik, terima kasih Alia. Selanjutnya kita akan masuk ke data preparation. Nah, setelah kita menganalisis dan memahami dataset, kita akan membuat model ML regression untuk memprediksi daya yang dihasilkan turbin angin menggunakan data kecepatan angin, arah angin, bulan, dan jam. Dalam menerapkan algoritma ML menggunakan Spark, kita perlu melatih model menggunakan data frame yang terbuat dari variabel independen yang dikompres menjadi vektor features dan variabel independen yang disebut label. Untuk mengubahnya, kita akan menggunakan vector assembler dari PySpark. Dapat lihat di bawah, kita akan menggunakan vector assembler dari library vector assembler dan lalu akan dimasukkan ke dalam data frame baru yaitu final df. Dan apabila kita show final df ini akan keluar dua kolom yaitu features dan label seperti berikut. Next. Selanjutnya kita akan masuk ke train test split. Dalam train test split ini kita akan memisah dataset kami menjadi dua yaitu data training dan testing. Untuk data training itu sebesar 80% dan untuk data testing itu sebesar 20%. Untuk sintaksnya dapat lihat sebagai berikut, dan apabila kita ngeprint data training dan data testingnya adalah untuk data trainingnya ia berjumlah sebesar 37.000 dan untuk data testingnya sebesar 9.500. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke modeling. Dalam proyek kami akan menggunakan algoritma gradient boost. Nah, gradient boost ini adalah algoritma machine learning yang bekerja dengan teknik ensemble bernama boosting. Gradient boosting menggunakan gabungan beberapa decision tree sebagai weak learners untuk menjadi strong learners sehingga dapat menyelesaikan masalah regresi maupun klasifikasi. Untuk menggunakan gradient boost ini kita akan memanggil library gradient boost dan membuat variabel GBM, membuat model GBM, dan membuat variabel YPRED. Lalu mengisi YPRED ini dengan select label dan prediction. Dan apabila kita nge-show YPRED dari label dan prediction itu menghasilkan tabel di bawah ini. Next. Selanjutnya, kita akan masuk ke model evaluation. Dalam hal ini, kita akan mencoba untuk menampilkan R2 score, MAE atau mean absolute error, dan RMSE atau root mean square error. Apabila kita ngeprint tiga nilai tersebut, kita akan mendapatkan hasil itu yang pertama R2 score menghasilkan nilai 0,98, untuk MAE itu 82,8 dan untuk RMSE menghasilkan 173,36. R2 score ini artinya 90% produksi daya yang sebenarnya atau real power dapat dijelaskan oleh model machine learning. Untuk MAE adalah rata-rata selisih nilai sebenarnya dengan nilai yang diprediksi. Dan untuk RMSE merupakan besarnya tingkat kesalahan hasil prediksi. Semakin kecil MAE dan RMSE menandakan model semakin baik dalam memprediksi data. Hasil di atas adalah hasil terbaik setelah beberapa kali melakukan percobaan model. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk membandingkan model dengan real power dan theoretical power. Dalam hal ini, kita akan mencoba untuk menggunakan vector assembler dan scatter plot untuk membandingkan hal tersebut. Dapat lihat di graf pada bawah ini.
Next. Nah, pada sini terdapat perbandingan antara real power, predicted power, dan theoretical power. Untuk real power yang dilihat pada bulat-bulatan berwarna biru yang dihasilkan dari daya yang aslinya, dan untuk predicted power yang dilambangkan dengan bulatan oranye yang dihasilkan dari daya yang diprediksi, dan untuk theoretical power adalah garis yang melengkung ini berwarna ungu yang merupakan daya yang diteoretisasikan dari pabriknya. Nah, dari grafik di atas, model terlihat cocok dengan real power production dibandingkan dengan theoretical power. Oke, baik. Selanjutnya, saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Arkiza. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon Ya. maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.